Ya, krisis populasi di Jepang semakin parah, ada penurunan angka kelahiran di mana akibatnya masyarakat Jepang ini enggan untuk memiliki keturunan. Salah satu alasannya adalah karena beban finansial. Untuk mendongkrak angka kelahiran dalam negeri, pemerintah Tokyo pun memberikan stimulus. Tokyo berencana menggratiskan tempat penitipan anak atau daycare untuk semua anak prasekolah. Mulai September 2025, mereka juga akan memperluas kebijakan penitipan anak gratis untuk anak kedua dan seterusnya. Upaya ini untuk mengurangi beban rumah tangga. Selain itu, penitipan anak biasanya tersedia bagi orang tua yang bekerja. Namun pemerintah berencana untuk memperluas akses untuk seluruh rumah tangga. Penurunan angka populasi menjadi masalah yang serius di Jepang karena angka kelahiran yang terus menurun. Wah, ini Jepang lagi-lagi jadi sorotan nih. Tapi bukan soal teknologi atau ekonominya, kali ini soal persoalan yang cukup serius juga, yakni resesi seks. Iya, ini ternyata semakin serius ya di Jepang. Pemerintah Tokyo ini sampai harus menggratiskan layanan daycare untuk membantu orang tua yang bekerja. Tujuannya agar pasangan muda ini semakin yakin untuk bisa punya anak. Ya memang Anne, karena di Jepang ini angka kelahiran terus merosot. Bahkan menyentuh rekor terendah dalam sejarah. Ini karena banyak yang enggan punya anak dan mereka juga menganggap banyak tekanan untuk memiliki anak. Ya ini tekanannya bukan cuma karena soal ekonomi ya Ana, tapi mereka memang tertekan karena gaya hidup, pekerjaan juga budaya kencan yang berubah. Jadi kebijakan ini bisa dibilang bahwa pemerintah memberikan langkah yang strategis dan juga cukup progresif. Betul sekali Sania, meskipun terdengar ekstrim, ini jadi refleksi penting juga nih untuk negara-negara lain yang juga menghadapi hal serupa. Jepang mungkin sedang krisis, tapi mereka cepat tanggap dan berani mencoba solusi yang out of the box. Kita tahu tidak hanya Jepang ya yang mengalami resesi seks, Korea Selatan juga mengalami hal yang sama, demikian juga dengan China. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia pun, ini juga terjadi penurunan angka kelahiran. Atau mungkin kita akan juga butuh stimulus seperti itu ke depannya, Sania? Bisa jadi nih Anne ya, kita harus antisipasi dari sekarang. Baik, kita ke informasi berikutnya. Harga emas semakin menggila dengan kembali mencetak rekor harga tertinggi sepanjang masa. Kini harga emas dunia telah menembus level psikologis $3.300 Amerika per troy ounce. Kenaikan harga emas dalam beberapa waktu terakhir dipicu oleh adanya ancaman tarif tinggi di sektor perdagangan akibat kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini menyebabkan timbulnya kekhawatiran terhadap risiko perlambatan ekonomi yang pada akhirnya mendorong permintaan terhadap aset safe haven seperti emas. Di sisi lain, pelemahan dolar Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir membuat permintaan emas meningkat. Harga emas dunia di pasar spot terbang 3,58% ke level $3.343,22 Amerika Serikat per troy ounce. Kenaikan ini menjadi kenaikan harian tertinggi sejak 17 Maret 2023, di mana harga emas menguat 3,59%. Di tengah melonjaknya harga emas membuat warga berbondong-bondong membeli emas. Jika berkaca pada harga emas logam mulia Antam pada akhir Desember 2024 yang berada di harga Rp1.515.000 per gram. Kenaikan harga emas saat ini mencapai 26%. Di beberapa butik logam mulia Antam, sejumlah warga rela mengantri demi bisa membeli emas. Emas jadi instrumen investasi yang banyak diminati warga usai Lebaran. Wah, antrian warga yang mau beli emas di butik emas logam Antam ternyata mengular setelah Lebaran. Apakah ini membuktikan bahwa daya beli sudah membaik, Sania? Nah itu dia Ana, karena pemasukan tambahan dari tunjangan hari raya kali ya Ana. Tapi nih keren loh bahwa masyarakat memilih mengalokasikan uangnya bukan cuma untuk belanja tapi untuk investasi. Nah, emas dipilih oleh banyak orang sebagai instrumen investasi. Makanya nggak heran kalau butik Antam ramai terus setelah Lebaran. Tapi ini juga menandakan mungkin ada ketakutan juga ya di masyarakat begitu kalau ternyata harga-harga akan naik. Jadi uangnya malah diinvestasikan.
Nah, sepertinya emang begitu ya, Ana. Jadi memang kondisi saat ini ekonomi global sedang bergejolak karena perang tarif Trump, emas jadi instrumen safe haven yang sangat menguntungkan. Karena juga harganya kita tahu naik terus-menerus. Iya, ada yang invest emas dari fresh money sisa THR seperti yang tadi kita sudah bahas. Tapi ada juga yang memindahkan dari instrumen lain, misalnya dari ekuitas atau saham atau instrumen lainnya. Wah, jadi ada shifting nih Sania. Nah, iya, Ana. Sebenarnya ada bagusnya juga sih kalau sisa THR diinvestasikan ke emas. Tapi ingat ya, kalau kita mau investasi harus punya perhitungannya. Oh iya benar, dan jangan beli emas hanya karena FOMO atau ikut-ikutan. Jadi harus paham tujuan investasinya. Jangan lupa harus ada dana darurat terlebih dahulu sebelum investasi. Nah, benar penting banget tuh Ana, karena emas itu kan ya instrumen investasi yang cocok untuk investasi jangka panjang atau long term, biar untung dan tidak buntung. Nah, kita langsung aja ke informasi selanjutnya dari mancanegara. Nah, Anaknya dari berita komoditas emas, kali ini ada kabar menarik lainnya dari Amerika dan China. Ekonomi Amerika Serikat kini diperkirakan bakal terpukul, China resmi memboikot Boeing. Setidaknya ada 5 kerugian besar yang akan dirasakan Amerika Serikat karena langkah ini. Keputusan China memboikot pabrikan pesawat Amerika Serikat itu menyusul perang tarif yang dikobarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Negeri Paman Sam mematok tarif 145% untuk semua produk China yang masuk ke negaranya. Bahkan kini dinaikkan menjadi 245%. Tiongkok membalas dengan memerintahkan maskapai penerbangannya untuk tidak lagi menerima pengiriman pesawat jet dari Boeing. Padahal 3 maskapai penerbangan terbesar China dijadwalkan menerima pengiriman masing-masing puluhan pesawat dari 2025 hingga 2027. Adapun terdapat beberapa hantaman berat untuk AS, diantaranya Boeing kehilangan potensi pesanan 8.830 pesawat dari China dalam 20 tahun ke depan. Boeing yang sudah berdarah-darah selama 6 tahun terakhir hanya akan membuka pabrik di AS serta nasib 150.000 karyawan Boeing yang bisa terdampak. Ulasannya kelihatannya hubungan dagang Amerika Serikat-China ini semakin panas. Bukan hanya barang yang kena, tapi sektor jasa juga kena. China resmi boikot Boeing. Boeing ini kan menyediakan jasa penerbangan. Betul sekali Anne, dan dampaknya pasti akan luas. Selain menjadi sentimen buruk bagi hubungan keduanya yang bahkan sudah gak baik nih Anne, juga ini bisa jadi pukulan yang telak buat ekonomi Amerika. Iya betul sekali, apalagi Boeing ini kan salah satu ikon industri manufaktur Amerika Serikat. Jadi kalau sampai diboikot pasar sebesar China, ini dampaknya bisa sangat sistemik. Betul banget Ana, dan yang menarik juga ini, langkah China memberi sinyal kepada dunia kalau mereka serius ingin mendorong industri dalam negerinya, terutama di sektor aviasi. Wah, kalau berhasil ini bukan hanya menghantam Boeing, tapi bisa menggeser dominasi Amerika Serikat di pasar aviasi global. Siapa kira-kira yang untung? Jangan-jangan Rusia. Waduh, bener nih Ana. Jadi makin kelihatan kan Ana, kalau misalnya perang dagang dua negara ini mungkin memang terlihat halus, tapi nyatanya menusuk. Iya, kita tunggu seperti apa update-nya. Semoga dampaknya tidak terlalu besar ya ke emerging market seperti kita.